Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua agama itu sama. Yang penting beriman, baik dan beramal soleh, maka pasti masuk surga. Karena ada 3 ayat di dalam Al-Quran telah menyebutkan bahwa orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, agama Sobi' adalah sama. Yang penting baik dan beramal soleh, maka semuanya pasti masuk surga. Yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-62, Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-69, dan Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-17. Tetapi mengapa mayoritas umat Islam mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar dan pasti akan masuk surga? Mohon penjelasannya. Atas penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fa'lamu rahimakumullah anna ad-dina 'inda Allahil Islam, wa huwa dinullah wa dinu kulli nabiyyin wa dinu kulli rasulin, fa kullu nabiyyin muslimun wa kullu rasulin muslimun, idh la nabiyya wa la rasula illa wa huwa muslimun, wa kullu ummatin minar rusuli alladhina yattabi'una rusulahum fahum muslimun, wa man lam yattabi' dina rasulihi fahuwa kafirun wa laysa bimuslimin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahui bahwa sesungguhnya agama yang menurut Allah Azza wa Jalla adalah Islam, yaitu agamanya Allah dan agamanya setiap para nabi dan juga agamanya setiap para rasul. Setiap nabi pasti muslim, orang Islam, dan setiap rasul juga pasti muslim, orang Islam. Karena tidak ada nabi dan tidak ada rasul kecuali dia adalah orang Islam. Mana ada nabi dan rasul itu bukan muslim? Mana ada nabi dan rasul itu kafir? Enggak ada. Semua nabi mulai Nabiullah Adam sampai Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah muslim, orang Islam. Jadi agama setiap nabi disebut agama Islam. Dan setiap nabi pasti orang Islam, pasti muslim. Dan setiap umat yang mengikuti, setiap umat para rasul yang mengikuti ajaran-ajaran agama rasul mereka, maka mereka itu disebut muslim. Semuanya muslimun. Dan siapa saja yang tidak mengikuti agama utusannya, agama rasulnya, maka dia adalah orang kafir, bukan orang Islam. Jadi misalnya ada orang yang mengaku umatnya Nabi Musa, tapi nggak mengikuti agama Nabi Musa, maka dia bukan muslim. Dia harus keluar dari agama Islam. Ada orang yang mengaku umatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tetapi dia tidak mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka dia bukan Islam. Dia keluar dari agamanya rasulnya, maka bukan orang Islam. Bisa disebut Yahudi, bisa disebut Nasrani, dan juga bisa disebut yang lain-lainnya. Adapun ketiga ayat yang dimaksud, mari kita baca kemudian kita jelaskan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-69. Wa qala ta'ala,
Innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majusa والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Al-Baqarah ayat yang ke-62 kita jelaskan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti agama Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang penganut agama Sabi', barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan beramal soleh, maka bagi mereka ajruhum inda rabbihim, pahala mereka di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya siapa saja, siapapun yang beriman kepada Allah, syaratnya beriman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Siapapun yang menduakan Allah berarti tidak termasuk. Ya, tidak termasuk orang-orang falahum ajrum inda rabbihim. Jadi harus beriman kepada Allah dan harus mengesahkan Allah, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang memang layak bagi Allah Azza wa Jalla, dan juga beriman pada hari akhir. Kemudian yang ketiga, harus beramal soleh. Lah syaratnya amal soleh, amal bisa dikatakan soleh itu minimal 2 syarat, yaitu harus mutaba'ah, muwafaqah bisyariah, harus mengikuti ajaran nabinya, harus cocok dengan syariat agama nabinya. Dan syarat yang kedua harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi harus ikhlas, harus sesuai dengan syariat Islam. Kalau hanya ikhlas saja tetapi nggak sesuai dengan syariat, maka tertolak amal itu, bukan termasuk amal soleh. Contohnya bagaimana? Orang yang mencumbang, misalnya dananya disumbang ikhlas lillahi ta'ala untuk kegiatan prostitusi, untuk minum-minuman keras, untuk mabuk-mabukan, ikhlas, saya nyumbang ikhlas, tapi itu tidak muwafaqah bisyariah, tidak mutaba'ah, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tertolak. Oleh sebab itulah syaratnya dia harus mengikuti ajaran nabinya. Ya, jelas sekali. Jadi enggak semudah beriman pada Allah, kemudian hari akhir, kemudian beramal soleh, pasti masuk surga, tidak begitu. Jadi beramal soleh itu sesuai dengan syariat agama nabinya. Contohnya misalnya gini, orang-orang yang menjadi umatnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam harus mengikuti syariat Nabiullah Musa. Tetapi kenyataannya orang Yahudi itu sudah merubah ajarannya Nabi Musa. Sudah nggak sama, nggak sesuai. Makanya Allah menurunkan Nabi berikutnya, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa bin Maryam ini memurnikan agama tauhid lagi. Kemudian orang-orang yang mengikuti Nabiullah Isa alaihissalam disebut Islam. Kemudian orang-orang yang mengaku mengikuti Nabiullah Isa tetapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi Isa, maka bukan orang Islam. Mereka mengatakan Nasrani, ada yang Katolik, ada Kristen, bukan Islam lagi itu. Jadi syaratnya harus beriman kepada Allah, harus tauhid, kembali kepada ajaran agama nabinya, kemudian beriman kepada hari akhir dan beramal soleh dengan syarat-syarat tadi. Kemudian karena memang Yahudi dan Nasrani sudah merubah agamanya tidak sesuai dengan ajaran agama nabinya, maka Allah mengirimkan agama yang terakhir dibawa oleh Rasulullah. Nabi terakhir diutus yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah di dalam surat berikutnya Allah mengatakan innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan, sama dalam Al-Maidah. Kemudian surat Al-Hajj mengatakan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha yafsilu bainahum, sesungguhnya Allah akan memperinci bainahum di antara mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Oleh sebab itulah harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya juga ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama surat Ali Imran ayat yang ke-31, yang kedua surat Muhammad ayat yang kedua, yang ketiga surat Muhammad ayat yang ke-8 dan ke-9. Karena sang penanya menggunakan dalil dari Al-Qur'an, maka hendaklah dia juga menerima dalil dari kita yang juga dari Al-Qur'anul Karim. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, in kuntum, jika ada oleh kalian wahai seluruh manusia, tuhibbuna, mencintai oleh kalian Allah pada Allah, fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian ni kepadaku,
yuhbib maka akan mencintaikum kepada kalian Allahu li Allah, wa yaghfir dan akan mengampuni oleh Dia Allah lakum untuk kalian dunubakum pada dosa-dosa kalian. Wallahu bermula Allah ghafurun yaitu yang maha pengampun, rahimun yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi syaratnya kalau mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, maka syaratnya harus mengikuti Rasulullah SAW. Itu syarat mutlak. Jadi kalau sudah mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau tidak mengikuti Rasulullah, maka tidak akan dicintai oleh Allah dan juga tidak akan diampuni oleh Allah. Wa qala Allah jalla dzikruh walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Walladzina bermula orang-orang yang amanu beriman oleh mereka alladzina wa amilu dan telah beramal oleh mereka alladzina solihati pada beberapa amal soleh, wa amanu dan beriman oleh mereka alladzina bima pada sesuatu nuzila yang telah diturunkan terhadap ma'ala Muhammadin atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal haqqu bermula sesuatu itu al-haqqu yaitu benar min rabbihim dari Tuhan mereka, kaffara maka akan melebur oleh Allah anhum dari mereka sayiatihim pada kesalahan-kesalahan mereka, waslaha dan akan memperbaiki oleh Allah balahum pada keadaan mereka. Jadi syarat mutlak harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah jalla thana'uh walladzina kafaru fata'thal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang yang kafir oleh mereka alladzina fata'san maka celakalah lahum bagi mereka, wa adalla dan sesat a'malahum pada amal mereka. Dzalika bermula itu bi'annahum karena sungguhnya mereka karihu yaitu benci oleh mereka ma terhadap sesuatu atau pada suatu anzala yang telah menurunkan Allah oleh Allah, fa'ahbatu maka akan lebur hilang hangus a'malahum pada amal mereka. Jadi Allah ya melebur menghanguskan amal-amal mereka. Jadi kalau mereka mengaku amal soleh tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka amal soleh itu akan hilang. Fa'ahbatu a'malahum. Jadi sia-sia. Oleh sebab itu agar tidak sia-sia syaratnya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, kemudian beramal solehnya harus mengikuti tuntunannya Nabi Muhammad SAW. Demikian wallahu ta'ala a'lamu biswab.